Saya nak bagi tahu ya kepada pihak-pihak di Jakarta yang rajin buat video-video provokasi ni ya. Sekiranya berlaku perang ya antara Indonesia dengan Malaysia, Britain ya, United Kingdom akan bersama Malaysia kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom ya, kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Semoga dengan ulasan saya itu dapat menghentikan video-video provokasi. Apakah ketika netizen Indonesia menghentikan semua tindakannya sesuai dengan permintaan Anda, apakah Anda bisa menghidupkan kembali dua nyawa manusia yang telah pergi mendahului kita semua? Apakah ketika netizen Indonesia menghentikan semua tindakannya sesuai dengan permintaan Anda, apakah Anda bisa menghidupkan kembali dua nyawa manusia yang telah pergi mendahului kita semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, kita masih berjumpa lagi ya. Viral dari kemarin itu akhir-akhir ini, mungkin sekitar 4 hari lah ya. Ini perkataan dari Pak C ini banyak sekali mengundang reaksi daripada netizen Indonesia, dan sekarang itu dia itu viral teman-teman ya. Oke ya, kita lihat ada video yang cukup menarik sekali pembahasannya karena mungkin buntut dari viralnya kakek ini. Mari kita simak videonya terlebih dahulu. Oke, kita bicara belak-belakan saja. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia ini bukan barang baru. Sudah berkali-kali muncul, lalu reda, lalu muncul lagi. Tapi yang sekarang ini agak beda. Katanya Malaysia mau melaporkan Indonesia ke Inggris. Nah, pertanyaannya, kenapa ke Inggris? Coba kita pikir. Inggris itu mantan penjajah mereka. Dulu mereka dijajah, sekarang masih bergantung. Ini seperti anak yang sudah dewasa, tapi kalau ada masalah masih ngadu ke orang tua angkat. Sementara itu Indonesia, kita melapor ke Rusia dan Tiongkok. Kenapa? Karena kita main strategi. Ini bukan sekadar cari perlindungan. Ini soal memperkuat posisi di kancah internasional. Rusia dan Tiongkok itu dua raksasa dunia yang sekarang lagi jadi poros utama dalam geopolitik global. Sementara Malaysia masih sibuk merayu Inggris, kita sudah maju beberapa langkah dengan memperkuat aliansi strategis yang lebih relevan dengan zaman sekarang. Ekonomi. Siapa yang sebenarnya maju? Salah satu pemicu ketegangan ini katanya karena Indonesia mulai menggeser dominasi Malaysia di kawasan ekonomi. Proyek IKN, Ibu Kota Nusantara, adalah contoh nyata. Kita membangun ibu kota baru, otomatis jalur perdagangan dan logistik kita akan berubah. Selama ini, banyak barang Indonesia yang dikirim lewat Pelabuhan Klang dan Tanjung Pelepas di Malaysia. Nah, kalau IKN jadi pusat baru, otomatis kita nggak terlalu butuh pelabuhan mereka lagi. Lalu apa yang terjadi? Malaysia mulai panik. Mereka khawatir ekonomi mereka terdampak. Wajar sih, tapi apakah mereka introspeksi? Tidak. Mereka malah mencoba mencari cara untuk menghambat kita. Kalau memang kompetisi sehat, ya silakan perbaiki diri sendiri. Jangan malah cari cara untuk menjatuhkan pihak lain. Diplomasi. Mandiri atau masih dijajah? Indonesia makin mandiri dalam hubungan internasional. Kita berani ambil langkah besar menjalin kerjasama erat dengan Rusia dan Tiongkok dalam berbagai sektor, perdagangan, militer, infrastruktur. Sementara Malaysia masih bergantung ke Inggris dan aliansi lamanya. Kita sudah melihat pola ini berkali-kali. Setiap ada konflik atau ketegangan, Malaysia selalu mencari perlindungan ke Inggris, berharap ada intervensi. Tapi pertanyaannya, apakah Inggris benar-benar peduli? Realitanya, Inggris punya kepentingan sendiri. Mereka tidak akan serta-merta turun tangan kecuali ada keuntungan besar bagi mereka. Sementara Indonesia, kita sudah paham cara mainnya. Kita bangun hubungan dengan negara-negara yang punya kepentingan strategis di Asia Tenggara.
Kita tidak lagi bergantung pada mantan penjajah. Kita menentukan arah kita sendiri. Militer, siapa yang lebih siap? Kita juga bicara soal pertahanan. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir makin serius memperkuat militernya. Kerja sama dengan Rusia, kita beli Sukhoi Su-35. Dengan Tiongkok, kita bangun proyek infrastruktur pertahanan yang lebih canggih. Malaysia, mereka masih berharap dukungan dari Inggris dan sekutu-sekutunya di FPDA, Five Power Defense Arrangements. Tapi coba kita pikir, apakah sekutu-sekutu mereka akan serta-merta turun tangan membela mereka jika terjadi konflik? Tidak semudah itu. Perang itu mahal, sangat mahal. Harga satu rudal saja bisa jutaan dolar. Apakah Malaysia siap bayar? Apakah Inggris mau keluar uang untuk mereka? Jangan terlalu berharap. Sementara Indonesia, kita sudah menyiapkan strategi pertahanan sendiri. Kita tidak menunggu bantuan, kita membangun kekuatan kita sendiri. Sekarang mari kita lihat bagaimana respons masyarakat. Di media sosial, perang komentar antara warganet Indonesia dan Malaysia semakin panas. Netizen Malaysia menuduh Indonesia terlalu agresif dalam kebijakan ekonominya. Tapi tunggu dulu, sejak kapan menjadi mandiri dianggap agresif? Yang lebih ironis, mereka masih menganggap Indonesia sebagai negara yang terlalu dominan di Asia Tenggara. Loh, jadi kalau kita berkembang lebih cepat itu salah kita? Kalau kita membangun infrastruktur lebih baik itu kesalahan kita? Ini bukan soal agresif atau tidak. Ini soal siapa yang bisa beradaptasi lebih cepat dengan perubahan global. Indonesia memilih untuk maju. Malaysia masih sibuk mencari perlindungan ke Inggris. Intinya begini, Indonesia sudah di jalur yang benar. Kita membangun infrastruktur, memperkuat ekonomi, menjalin hubungan strategis, dan memperkuat pertahanan. Kita tidak lagi bergantung pada bekas penjajah, kita tidak lagi menunggu bantuan. Kita berdiri di atas kaki sendiri. Malaysia, mereka bisa belajar dari kita. Kalau mereka merasa tertinggal, seharusnya bukan mencari cara untuk menghambat kita, tapi introspeksi dan memperbaiki diri sendiri. Itu tadi teman-teman ya, video-video yang cukup menarik sekali ya, ketika seorang kakek ini memberikan tanggapan terhadap video-video dari netizen Indonesia, teman-teman ya. Justru dari netizen Indonesia itu tadi yang awal itu mengatakan apakah bisa mengembalikan nyawa yang sudah kini telah tiada. Akhirnya kakek ini di Indonesia ya, di kalangan para netizen itu cukup ramai dan sangat viral di akhir-akhir ini. Apalagi ketika beliau mengatakan tiba-tiba nanti apa itu namanya roket atau apa atau rudal atau apalah. Itu katanya ujuk-ujuk sudah sampai ke Selat Malaka. Nah ini ya banyak sekali pembahasan-pembahasan dari para YouTuber ya di TikTok yang mengomentari dari mungkin perkataan dari Atuk satu ini, teman-teman. Memang kalau menurut sejarah negara kita, negara Indonesia itu negara yang tidak pernah mengeluh. Dari zaman nenek moyang kita berjuang mati-matian, darah mengalir untuk mengusir penjajah Belanda, Jepang. Ya memang mungkin orang-orang Indonesia ini adalah orang yang keturunan tidak takut mati, teman-teman, dalam hal memperjuangkan negara Indonesia. Itu terbuktilah, kita sudah tahu semuanya. Kita sekolah, kita tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Walaupun bermodalkan sebuah senjata yang mungkin tidak cukup dibanding dengan senjata mereka, tapi rakyat Indonesia itu tidak pernah merasa takut. Apalagi ketika kita itu sama-sama dulu mendengarkan revolusi jihad.
Itu kan sangat luar biasa, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari. Indonesia itu bukan penakut. Ini sejarah teman-teman ya. Peperangan-peperangan yang ada di Indonesia. Mereka itu pulang, walaupun pernah Indonesia itu dijajah cukup lama sekali. Akan tetapi bukti nyatanya ya, sejarah kita itu bisa merdeka atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan didorongnya keinginan yang cukup tinggi oleh masyarakat kita, oleh para pejuang leluhur-leluhur kita, tidak pernah putus asa. Sejarah. Jadi ketika kita sekolah, kita itu tahu sejarah, bahwasannya negeri ini didirikan itu bukan bim salabim abrakadabra. Semuanya itu sangat luar biasa, dengan keringat, dengan darah, bahkan dengan nyawa. Kemerdekaan ini dibikin, dikomandoi oleh orang-orang hebat, termasuk Bung Karno, ya kan? Banyak para ulama yang mengajak masyarakatnya, mengajak para santrinya untuk berjuang kemerdekaan di Indonesia. Apalagi sekarang di sebuah pengajian di mana-mana itu ya, ada sebuah lagu Ya Lal Waton itu selalu dinyanyikan untuk membangkitkan rasa cinta kita terhadap negeri ini. Apalagi kalau kita itu sudah sepak bola, itu ada lagi itu kan ya, apa lagu Tanah Airku. Siapa yang tidak merinding ketika lagu itu dinyanyikan oleh puluhan ribu ketika di stadion. Itu cukup membangkitkan rasa kita, kecintaan kita terhadap negeri ini. Jadi ya sudahlah ya, ini kan apa sih, mungkin dibesar-besarkan mungkin bahasanya. Tapi ya memang kehilangan satu nyawa ketika seperti itu ya cukup luar biasa lah ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semuanya. Semoga kita selalu bahagia. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.